Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Dengar ya? Halo, selamat siang Jason, Chloe, Andrew, Jordan, Aurin. Baik teman-teman, mari kita awali. Selamat siang. Sama juga Aurin. Kita masuk TV. Oke, yuk. Ayo semuanya, siapa yang bisa seperti ini? Kita sama-sama. Tadi kelas 6A juga pakai, 6B begitu juga. Oke, yuk. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh, Jason kurang pas wajahnya ke sini. Nah, oke. Wah, semua bisa ya. Oke, yuk, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab hadir ya. Grade 6A. Ethan. Hadir. Marabel. Belum hadir. Lalu Gaby. Hadir. Ian. Hadir. Oke. Matthew. Matthew tidak ada. Matthew. Lalu Sean. Ya. Jordan. Hadir. Benjamin. Jadi harus hati-hati soalnya nanti Sean komplain lagi. Spellnya nanti salah. Oke, Benjamin belum ada. Lalu Afram. Afram juga belum ada ya. Oke. Adrian. Hadir. Andrew. Nathan. Hadir. Jason, Ken. Hadir. Chloe. Hadir. Casey. Hadir. Joanne. Hadir. Sharon. Sharon belum ada. Aurin. Hadir. Yuci. Hadir. Grace. Hadir. Eugenia. Helly. Winona. Elaine. Hadir. Oke, sekali lagi Ibu ulangi lagi. Adakah Clarabel? Belum. Benjamin. Afram. Sharon. Eugenia. Oke. Ancang, ada kabar dari mereka 1, 2, 3, 4, 5 orang ini. Clarabel, Benjamin, Afram, Sharon, Eugenia. Enggak. Tidak ada kabar ya, berarti mereka alfa ya. Oke, baik teman-teman. Silakan dibuka halaman berikutnya, yaitu tema 7. Nah, tadi sempat ya di kelas 6B, Ibu, kita itu dong, apa namanya, proyeknya berkelompok. Nah, sekarang Ibu tanya di kelas ini, apakah kalian
mau proyeknya nanti di semester 2 berkelompok ya atau Mau. individual? Tetap individual seperti saat ini. Ibu, Ya, Ibu tapi kalau berkelompok jangan cewek cowok ya, cowok aja, Bu. iya boleh terserah. Ya, Aurin ada apa nak? Pilih sendiri gitu, Bu. Pilih sendiri Boleh gitu. kayak pilih sendiri. Oke, Iya, boleh. Bu, pilih sendiri, tapi Ibu kasih tahu kayak satu grup cuma boleh kayak 2-3 orang, nggak boleh kayak lebih dari segini. Oke, tapi nanti kalau kamu pilih sendiri, nanti kamu pilihnya yang bagus-bagus, teman kamu yang tidak bisa, kasihan dong. Ya, Ya udah, berarti Ibu yang pilih, Bu. Ibu emang satu orang satu. saya pernah lihat ada orang gitu, Bu. kasihan nih seperti yang bisa bahasa yang tidak bisa bahasa Indonesia ya, kayak Heli, dia nggak ada temannya, kasihan dong ya. Terus siapa lagi di sini? Sharon, Joen mah pintar, bisa. Sharon bisa, tapi kan dia diem. Ya, ya harus ada temennya yang bantu. Harus ada yang ini yang Ibu buat. dia ada teman, Bu. Oh, ada. Nggak bisa, Ya tapi udah. tapi cuma satu. Oh gitu. Terus Ken, bagaimana sih Ken? Kamu tahu sendiri Ken. Teman saya, Bu, walaupun dia agak jahat ke saya, tapi nggak apa. Ya kan? Loh, banyak ini teman nanti Eugenia. Kamu tahu sendiri Eugenia, kalau nggak diiniin nggak dipanggil nggak masuk. Nah, ya kan, apalagi tugas kelompok ya kan. Begitu. Ibu gini, Bu, tapi Ibu kalau ada orang yang kayak males kerja sama sekali, Ibu boleh kayak kasih dia 0 aja, Bu. Iya, makanya kalau kalian pilih sendiri, kasihan mereka-mereka. Nah, kalau mereka tetap nggak mau bantuin, tapi kalau bantuin misalnya ngedit nanti, misalnya kalau suruh bikin video, di bagian ngedit, ataupun nanti dia tetap dibagi tugas ya, atau dia bikin sound suaranya, atau bagaimana. Pokoknya tetap harus diberi tugas supaya dia mau bekerja walaupun yang simple ya. Oke, tapi nanti ya, itu nanti di semester 2. Oke, jadi nanti ada project individual dan di project kelompok ya. Karena nanti di kelas kalian di kelas 7 di JTS kita ada kelas namanya kelas pramuka, di mana kelas pramuka itu khusus kita pembentukan pendidikan karakter, di mana kalian mengerjakan segala sesuatunya secara berkelompok ya, teamwork. Tapi kelompoknya dibagi 2, laki-laki dan perempuan. Nah, tema yang akan kita bahas pada tema 7 ini adalah kepemimpinan, atau biasa disebut dengan leadership. Ya, apa yang kalian ketahui tentang kepemimpinan di sini? Atau leadership di sini. Oke, sebelumnya yuk kameranya dibuka dulu. Silakan difoto. Ricci. Wah, tumben nih Sean dibuka kameranya. Nah, gitulah kok dibuka. Jangan menghilang. Sudah di absen, menghilang. Enggak taunya lagi tidur di sebelah. Di ranjang. Oke, sudah? Oke, Ibu mau tanya sama Sean. Sean, leadership itu apa sih, Sean? Pemimpin. Pemimpin. Oke. Ada lagi? Ibu leader atau leadership? Oh ya, leadership. Leader itu pemimpin, leadership kepemimpinan. Guide orang to something good. Terus? Arahkan orang ke sesuatu yang baik, lalu bukan suruh-suruh tapi kasih pengertiannya sendiri. Lalu bisa kasih banyak
Apa namanya, Bu? Ya apa? Ibu nggak tahu kamu yang kayak Ibu yang mau ngomong, Ibu hanya banyak ide atau banyak ide diri sendiri kasihan orang lain. Siapa tahu mereka bisa dari ide itu mereka bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan bisa membuat kelompok diri sendiri lebih baik. Like that. Oke. That's all. Baik, teman-teman. Nah, ini dia. Selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Ada lagi yang mau dinambahkan sebelum Ibu Rika ini? Oke, Clarabel dan Benjamin sudah masuk. Ibu leadership, Bu. Iya, kepemimpinan. Tadi tadi di kelas 6B Alicia bertanya, "Ibu, kalau itu pancang ya, Bu?" Iya, betul, pancang. Ketua kelas itu adalah seorang pemimpin. Ya, pemimpin. Tapi leadership itu, Bu, kepemimpinan di mana semua kita mempunyai jiwa pemimpin. Ya. Tapi Ibu Rika untuk menjadi seorang pemimpin tidak bisa. Bukan tidak bisa ya. Banyak hal yang harus Ibu Rika pertimbangkan, ya. Kepala sekolah itu adalah seorang pemimpin. Papa kamu adalah seorang pemimpin. Pemimpin di dalam keluarga. Ya. Kok Ibu Rika, mama kamu itu adalah seorang manajer. Itu adalah sebuah profesi. Manajer apa? Manajer rumah tangga, ya, di mana mengatur semua kebutuhan anak-anaknya dari makan, minumnya, di rumah, ya, apa saja yang harus dipersiapkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini sampai di sini, ya. Jadi ibu rumah tangga kan ada gaji juga kan? Ada gaji. Iyalah dari suaminya dong. Ya kan, dari suaminya. Iya, makanya suaminya bekerja. Nah, ibu rumah tangga jadi manajer, ya, kelola uang dari suami. Ya, kan begitu. Ya, kenapa Jason? Saya ada tahu leadership, Bu. Ya, apa tuh? Leadership itu kayak orang yang leader, tapi kayak kita bisa ngomong kayak dia punya leader, dia jadi leader tuh, dia tuh kayak bertanggung jawab tentang semuanya gitu, Bu. Iya, dia bertanggung jawab dengan apa yang ada di dalam kelompoknya, ya kayak kepala sekolah, ya, Socang itu Ibu Rika selalu melaporkan kegiatan belajar mengajar kita secara online ini dan offline ketika hari Rabu. Dan Ibu raporkan kepada kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah akan bertanggung jawab, ya, kepada pimpinan tertinggi di sekolah kita, pada yayasan, ya, lalu juga kepada orang tua yang sudah percaya untuk anak-anaknya dididik, ya, belajar di JTS seperti itu, ya. Kayaknya tidak mudah ya jadi seorang pemimpin, ya, harus memimpin murid-murid juga dari TK sampai SMA, ya kan, untuk menjadi kepala sekolah, ya. Lalu orang tuanya juga, ya. Makanya Ibu Rika menjadi seorang pemimpin tidak bisa. Nah, kalau di kelas ini bisa karena semua anak murid Ibu Rika. Jadi Ibu Rika bisa memimpin, ya, pembelajaran ini. Karena dan di sini pancangnya Jason. Nah, Jason ini bisa memimpin teman-temannya di kelas ini, ya. Seperti itu. Karena kamu menjadi pemimpin untuk sebaya. Tapi nanti di kelas pramuka kelas 7 itu ada pramuka itu akan dibagi dua nanti regunya.
Regu laki-laki dan regu perempuan. Nah, nanti dari regu laki-laki dan perempuan dia akan membentuk regu-regu sendiri ya. Nah, setiap regu itu ada pemimpinnya. Nah, pemimpin itulah yang bertanggung jawab kepada kelompoknya, anggota kelompoknya. Contoh ya, biasanya Burka tuh kalau di pramuka itu ada kita membuat ekoenzim, ekobrik, terus membuat apa sih namanya? Apotik hidup ya dan lain sebagainya ya, di mana dilakukan secara bersama-sama. Dan terpenting adalah biasanya di akhir semester kita melakukan entah di akhir semester, entah di akhir tahun ajaran ya. Misalnya kalian di kelas 7, nanti di akhir kelas 7 di semester 2 kita mengadakan persami, perkemahan Sabtu Minggu yang diadakan di sekolah misalnya. Nah, setiap kelompok itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kalian harus keluar dari zona nyaman ya. Kalau di rumah kalian pakai air conditioner atau AC, nah, di sekolah kalian menggunakan angin cepoi-cepoi. Ya, apa tuh angin cepoi-cepoi? Pakai kertas, kipas-kipas. Seperti itu. Jadi keluar dari zona nyaman. Nggak ada lagi yang mamahnya yang masakin atau mbaknya ya. Kalian yang akan masak sendiri ya. Kalian yang bersama kelompoknya, bersama regunya. Ya. Makanya ketua ini harus bisa memimpin teman-temannya semua. Kita mau masak apa dulu ya, tapi ada 2 ya. Kalau di kelas 7 sampai kelas 9 itu wajib ada kelas pramuka 1 jam. Lalu di kelas lalu ada juga eskul pramuka itu 2 jam ya. Itu kelas 7 sampai kelas 9 itu jadi 1 eskul. Nah, eskul itu kita lebih banyak prakteknya langsung. Kalau pramuka teori di kelas ya, ada apa saja yang harus kalian ketahui. Lalu sesudah itu apa lagi ya? Bentar. Di pramuka itu juga kalian akan belajar masak. Nah, karena tidak ada lagi GoFood. Kalau ketika bersami tidak ada GoFood. Jadi kalian masak sendiri. Tapi no Indomie, tidak boleh Indomie. Kenapa, Sean? Kalau nggak boleh pakai GoFood, berarti go back dong. Kok go back? Ya nggak boleh. Pokoknya semua kamu masak sendiri masak sendiri bersama teman-temannya. Mungkin kalau untuk nasi mungkin udah ibu siapkan ya. Yang penting lauk pauknya kalian masak sendiri. Kalian yang diskusikan bersama kelompok, kalian ingin masak apa dan enak ataupun tidak enak ya kalian harus menikmatinya karena itu adalah hasil karya berkelompok. Itu gunanya seorang pemimpin yang bisa memimpin kelompoknya. Oke, sudah ada Ibu. Ibu, tapi kalau kita di hutan, Bu, makannya apa? Ya kan kayak ulet, Bu, bukan makanan kayak daging kan nggak ada. Kayak ulet, kayak kita di hutan. Nah, kalau di hutan itu kita ada namanya bertahan hidup di alam bebas. Itu ada pelajarannya. Bagaimana dulu ya, Ibu Rika kan ibu termasuk pencinta alam. Jadi Ibu Rika tuh suka sekali naik gunung, turun gunung, ya, hiking. Jadi di situ kita belajar tanaman apa yang bisa kita makan, ya, bertahan hidup di alam bebas. Jadi di mana tanaman itu yang tidak ada berbulunya, ada kriterianya yang bisa kita makan ya. Dan yang jelas adalah kita ya berkelompok membawa tas ransel yang carrier ya kalau kita bilangnya kalau dalam bahasa. Kita membawa bahan-bahan keperluan kita untuk makan. Gitu. Apa saja ya? Misalnya makanan kaleng yang bisa kita masak, kita langsung yang tidak basi ya, misalnya kalau di gunung ya di alam bebas gitu loh ya. Kalau tanaman yang tadi nanti kita akan tahu mana tanaman mana yang bisa kita makan gitu ya. Kenapa, Sion? Tapi biasanya untuk tingkat kalian belum boleh lagi belum boleh di alam bebas. Biasanya itu tingkat untuk SMP untuk SMA
di alam bebas. Biasanya khusus tempat perkemahan pramuka. Ya, kenapa Sean? Atau orang kita bisa minum air kencing kita sendiri. Oh, itu ada juga namanya terapi air seni. Terapi air seni itu kalau kita minum air kencing kita sendiri itu bagusnya di pagi hari. Ya, kalau di pagi hari ada teman saya kelas. Kenapa Sean? Ada teman saya kelas, dia kencing di botol lalu dia minum. Ini jorok ya. Tapi kalau ada terapi air seni namanya, itu biasanya kita boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak, cuman berapa ini ya, cuman berapa sendok atau berapa gitu. Itu namanya terapi air seni untuk menyehatkan tubuh kita, tapi di pagi hari. Tapi kalau itu ya lebih lanjutnya konsultasikan dulu sama yang lebih tahu. Kalau kita kurang paham, cuman ibu pernah baca artikelnya saja. Oke, nah di dalam tema 7 ini kita belajar teks pidato. Tadi ada pertanyaan, Ibu, saya suka banget, ini Alicia ya, Alicia. Ibu, saya bisa membuat teks pidato, Bu, tapi saya tidak bisa membaca pidato. Kita berkelompok aja. Oh, boleh. Nah, ini kenapa Ibu Rika pakai latarnya televisi zaman dulu? Karena kita membahas tentang teks pidato. Nah, tiba-tiba ada lagi Elwood, Ibu, saya sukanya baca pidato, Bu, tapi nggak bisa bikin pidatonya. Lah, itu dia. Itu ada kelebihan dan kekurangan dari teman kamu, dan kalian saling melengkapi. Ya, Ibu, saya nggak bisa dua-duanya, tapi saya bisa ngedit nih, misalnya di komputer. Bagus. Nah, seperti itu. Jadi saling ada yang ngetik, ada yang ini, ada yang kan setiap orang mempunyai talenta yang berbeda-beda ya. Kayak Aurin kan bisa tuh public speaking. Nah, Aurin yang bagian ini. Lalu yang bagian membuat ini misalnya si Joen ya, atau Ethan yang bagian ngedit misalnya. Seperti itu. Jadi kita bagi-bagi tugas. Chloe bisa bikin teks pidatonya. Nah, nanti siapa? Oh, Jason yang bagian public speaking-nya, baca pidato. Oh, Ibu, saya bisa, Ibu. Kan begitu. Jadi bagi-bagi tugas. Siapa? Saya nggak bisa pidato. Saya tidak bisa pidato. Ya, nanti kan dilatih. Nanti dilatih sama Ibu Rika. Bagaimana sih membaca pidato itu? Ya, ingat, membaca pidato beda dengan mendeklamasikan puisi. Beda ya, teman-teman. Nah, kita masuk kepada public speaking di sini ya. Berbicara. Jadi bahasa Indonesia itu Ibu ambil nilainya 4 ya, nilai aspek yang akan Ibu ambil. Nilai membaca, berbicara, menulis, dan kemampuan sastra ya. Oke, kita lihat di sini di halaman 93 ya. Ini adalah struktur dalam membuat teks pidato. Jadi teks pidatonya harus ada struktur seperti ini, ya. Contoh, salam pembuka. Nah, salam pembukanya ini menggunakan bahasa yang umum saja ya, tidak usah mengandung unsur keagamaan ya. Cukup selamat pagi, selamat siang, dan sekarang ya ada gaya bahasa yang terbaru yaitu mengucapkan salam sehat. Ya, di mana ketika kita mengucapkan salam sehat itu kita membawa membawa aura yang baik, positif ya. Jadi imun kita itu akan menjadi selalu happy. Ya. Kenapa? Obat segala penyakit itu adalah happy dan bahagia. Dan itu yang membuat kita semua dalam keadaan senantiasa dalam keadaan sehat, ya. Oke, lalu yang kedua, kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini yang umum aja ya, misalnya di mana kita mengucapkan terima kasih bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Ucapan syukur di sini ya.
isi pidato. Nah, isi pidatonya tentang apa? Nah, kalau kalian mau kan sebentar lagi kalian mau lulus kuliah lagi. Mau lulus SD nih. Nah, berarti temanya tentang kelulusan SD ya. Bagaimana seperti Aurin akan pindah sekolahnya ya. Terus Sean ya. Siapa lagi di sini? Eugenia. Oh ya, Benjamin ya. Terus siapa lagi di sini ya? Benjamin, bukan Benjamin, Benjamin. Iya, Benjamin. Maaf, terima kasih. Terus siapa lagi ya yang ini ya? Dan beberapa teman-teman kalian ya yang melanjutkan di sekolah di sekolah lain. Lalu kalimat penutup. Nah, kalimat penutup jika di awal kita ucapan syukur, di kalimat penutup kita ada ucapan permohonan maaf. Ya, tadi ada pertanyaan dari Alicia. Kenapa sih kita harus buat kalimat maaf? Nah, ayo, ada yang bisa jawab kenapa sih harus ada kalimat permohonan maaf? Kalau ada orang tersinggung karena kita ngomong salah, dia akan marah nanti kalau nggak minta maaf. Betul. Betul, Luigi. Jadi, terkadang, jujur, kayak tadi Ibu Rika panggil, ternyata untung Benjamin. Jadi salah. Jadi Benjamin ini tidak marah. Bukan Benjamin, Bu, tapi Benjamin. Oke, baik. Jadi ada spellnya ya, ada tekanan udah ketika membaca nama orang. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Supaya orang tidak tersinggung, tidak marah. Nanti kok tersinggung, marah, jadi berantem, jadi ribut. Itu yang kenapa pada saat pidato ini harus ada permohonan maaf. Walaupun kita tidak tidak membuat kesalahan, ya teman-teman. Jadi ada kata-kata yang kurang berkenan ketika menyampaikan pidato, ya bisa ini permintaan maaf. Ada juga kadang-kadang orang tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi ada yang tersinggung, ya seperti itu. Jadi harus diakhiri dengan permintaan maaf supaya ketika teks pidato itu kalian bacakan semua dalam keadaan senang, ya tidak ada perasaan sedih ataupun tersinggung ataupun marah, ya. Lalu salam penutup. Salam penutupnya kalau di atas itu sudah selamat pagi, penutupnya pun selamat pagi juga. Jangan di atasnya selamat pagi, di bawahnya selamat siang. Ya. Hati-hati ya. Kalau kemarin Ibu lihat baca berita anak kembar, waktunya pada kembar loh. Kakaknya lahir tahun 2021, adiknya 2022. Kok bisa ya pada anak kembar? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Apa? Jadi misalnya nih orang bentar lagi 2021, lalu 1 menit lagi 2021. Jadi satu lahirnya di 21, satu di 20, satu di 2022. Betul ya. Jadi iya betul. Jadi yang pertama itu anaknya ternyata kembar laki-laki dan perempuan seperti teman kita ya, Dasania dan Taraka. Jadi yang pertama itu yang laki-laki itu lahirnya jam 23.45 ya. Adiknya lahir jam 00:05. Jadi 20 menit kemudian adiknya lahir perempuan. Pada anak kembar tapi tahunnya beda ya. Selisihnya hanya 20 menit. Seperti itu, luar biasa ya. Itu kejadian di India. Ibu kaget, Ibu baca berita waktu itu, wow luar biasa ya, itulah keajaiban Tuhan ya. Oke. Ini temanya ini adalah teks struktur teks pidato. Jadi nanti kalian akan membuat pidato seperti ini strukturnya.
Ada yang teman kamu bisa membuat teks pidato, tapi tidak bisa berpidato. Ada yang bisa berpidato, tidak bisa membuat teks. Ya, ada yang tidak bisa dua-duanya, tapi bisa mengedit atau mengoperasikan komputer ataupun laptop. Itu boleh. Ya, oke. Sampai di sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu Rika lanjut? Apakah ada? Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, membuat kerangka teks pidato. Ya. Sorry, tadi sudah disinggung sedikit ya. 1, harus ada salam pembuka. 2, kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan itu seperti nah, sebelumnya teks pidato ini ditujukan kepada siapa? Ya. Nih, Ibu Rika kalau misalnya Socang berpidato, Ibu Rika nggak ngerti. Tahu nggak kenapa Ibu Rika tidak mengerti Socang berpidato apa? Mengapa Ibu Rika tidak mengerti? Karena bahasanya beda. Betul, itu dia. Makanya ketika Socang sedang berpidato, Ibu siap-siap nih, Ibu rekam dulu suaranya Socang. Lalu Ibu ini, oh iya maksudnya ini, baru Ibu Rika paham. Seperti itu. Ya. Ada juga yang jadi ketika kita berpidato untuk teman sekelas, itu kita bisa menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku. Tapi ketika kalian berpidato kepada di depan adik kelas kamu di kelas 1, bisa nggak kamu baca pidatonya begini? Selamat siang adik-adik kelas 1, apa kabar semuanya? Saya akan berpidato. Bisa nggak seperti itu kita berpidato? Yang ada anak kelas 1-nya pada, ih Koko ngomong apa sih? Ngapain sih Koko ini nih ya? Seperti itu ya. Jadi nuansanya itu ciri khas harus dibedakan. Kalau kita berpidato untuk anak-anak kecil ya, itu pasti kita adakan pertanyaan dulu atau games dulu ya. Oke, Auri mau ke toilet dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pidato di mana di mana orang-orang audiensnya itu adalah anak kakak orang-orang yang lebih besar, lebih ini, kalian iniin samakan dengan misal untuk misal guru-guru ya, kamu di depan guru-guru, terus di depan orang tua murid yang lain ya. Lalu kalian berpidato, ya tidak boleh, hai guys, saya akan berpidato tentang, boleh nggak seperti itu dengan menggunakan gaya bahasa kids zaman now? Enggak. Wah, yang ada, ini kenapa ya ini anak ya? Tapi kalau dengan teman sebaya pasti bisa. Tapi tetap ada strukturnya yang di mana kalian harus menggunakan kalimat atau kalimat sapaan yang baik ya, seperti Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, atau teman-teman saya sekalian yang saya sayangi dan lain sebagainya. Harus ada kata sapaan yang baik untuk kita ketika kalian ingin membuat teks pidato. Lalu kalimat pembuka. Nah, ini adalah ada ucapan syukur, bagian isi di mana inti dari sesuatu yang akan disampaikan, penutup yaitu simpulan, harapan, ucapan terima kasih, permintaan maaf tadi sudah sempat Ibu singgung. Lalu salam penutup. Selamat pagi dan terima kasih. Itu seperti itu salam penutupnya. Ya. Nah, jadi ketika menulis teks pidato, pilih dulu topik dan tema pidatonya ya. Lalu mengumpulkan referensi bacaan. Jadi ketika kamu menyampaikan pidato kamu itu sesuai dengan temanya dan sesuai juga dengan kenyataan.
lalu membuat kerangka pidato, merangkai pidato, latihan oral. Kok zaman dulu teman-teman, sebelum kita ada Android, ya, sebelum ada tablet dan lain-lain, handphone kita tidak sesanggih ini, Ibu tuh kalau latihan oral itu pakai kaca. Ini kaca langsung berpidato, karena kan seorang guru kan harus bisa berpidato juga, teman-teman, walaupun Ibu Rika tidak pandai, tidak sepenuhnya ya, tapi tetap harus bisa berpidato. Di mana depan kaca Ibu anggap itu adalah audiens. Ya. Kok sekarang kita bisa pakai Android, handphone, itu direkam, kita lihat, kadang-kadang suka ketawa sendiri ya, ih lucu ya, ternyata dulu ternyata bikin pidato begini ya, ih suaranya kok begini, begitu ya, seperti itu, ya. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini nanti kita di tema 7 ini kita akan membuat secara berkelompok ya teman-teman ya, setuju ya? Kita sepakati bersama supaya nanti Ibu bikin programnya, lesson plan, lesson progress, yaitu bahwa di tema ke-7 ini kita akan melakukannya secara berkelompok, tidak individual. Deal ya? Setuju ya? Tapi lakukan yang terbaik, karena satu kelompok tidak mengerjakan, tidak buat, maka sekelompok itu dapat nilainya jelek. Tapi kalau kamu buatnya bagus, sekelompok nilainya bagus. Ya, sini Ibu nilai kekompakannya, rasa tanggung jawabnya, rasa kebersamaannya, saling menerima kelebihan dan kekurangan teman dengan baik. Ya, jangan Bu, saya nggak mau kelompok sama ini, Ibu nggak mau seperti itu. Oke? Bagaimana teman-teman? Siap? Baik, kita lanjutkan kembali ke materi. Kok lanjutkan lagi? Oke, sampai di sini kira-kira kalau Sean untuk pidato bisa, nih Jason bisa, Nathan bisa, terus siapa di sini ya? Kalau Clarabel, saya Bu pidato, pasti gitu Clarabel kalau ngomong, ketawa dulu, ya Ibu, boleh deh, oke deh, nah tuh Clarabel ya mau pidato seperti itu, ya Bu, Ibu siap-siap. Nah, kalau si Chloe, belum Bu, udah baru dipanggil udah geleng ya, itu dia. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari teman. Kalau Aurin, iya deh Bu, tuh ya kan, Ibu sampai hafal loh kalian itu karakternya seperti apa. Kalau Jason, apa Bu? Saya Bu. Iya Bu, oh yang ini Bu, oh oke deh Bu, bisa Bu, bisa, tuh sampai hafal kan Ibu bahasanya. Kalau Jordan gimana ya Jordan ya? Tuh Ibu jadi ini nih. Kalau Jordan, maksudnya Ibu, saya pidato Bu. Iya. Oh baik Bu. Jordan. Kalau si Sean, apa Bu? Aduh tadi saya nggak kedengeran Bu. Saya tadi soalnya lagi ini Bu. Si Sean terlalu saking banyaknya aktivitas ya. Tapi kita bingung. Seperti itu ya. Kalau Lici ini tenang. Selamat pagi teman-teman. Nah, Luigi seperti itu dan apa namanya pidatonya. Tapi untuk lebih lanjut lagi, tapi kan setiap orang pasti berkembang. Kalian pasti akan berkembang menjadi ke arah yang lebih baik. Baik, kita tunggu nanti di semester 2 ya materi ini. Nanti bagi yang belum bisa tenang aja, nanti kan akan Ibu latih dan Ibu dikasih berapa banyak contoh ya dari kita lihat dari Bapak kita Pak Jokowi sebagai presiden itu bagaimana memberikan pidato, saucang kita ya. Nanti akan banyak contoh ya teman-teman yang bisa kita ambil sebagai referensi kita. Baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi esok. Esok ada video pembelajaran tentang tema ke-8.